terlihat, tapi kalau dilihat dari adanya PHK dari industri sekitar 1,5 juta, bahkan diperkirakan sampai 2 juta kayaknya di Indonesia ya. Nah, tapi ingat dengan jumlah tenaga kerja formal Indonesia itu sekitar 40% kali 120 juta, sebenarnya sih ya PHK ini nggak terlalu besar dibandingkan dengan ketika tahun 98 ya. Jadi kalau menurut saya pengalaman industri properti Indonesia tahun 91 tight money policy, tahun 98 financial crisis di Asia, tahun 2008 ada sedikit pengaruh sektor financial ke properti, tapi Indonesia itu sudah kuat terhadap krisis, udah kebal, pengembang itu udah kebal. Ya, konsumennya juga sama. Tahun 98 Anda tahu bahwa KPR itu 70%. Ya kan? Bagaimana coba KPR 70%? Semua orang teriak kan. Demikian juga kredit konstruksi, karena semua 65% kredit macet di Indonesia itu dari semua sektor properti itu, dari semua pengembang itu ya masuk semua, tidak ada yang tidak kredit macet pada waktu itu. Nah, kalau Sekebal sekarang kan apa, Pak? terbalik. Tahun Pak Yan, 2000 Pak ya Yan, tahun 2020 kan apa? sekebal apa Nah, kalau Anda katakan tadi ya pengembang Indonesia itu sudah sangat kebal ya, begitu Anda katakan. Sekebal apa? Karena kan tetap akan ada ya potensi karena loss mungkin yang akan dihadapi dengan kondisi ini begitu ya. Khususnya apa yang terjadi juga ya, ya untuk sektor properti secara keseluruhan. jelas. Tapi karena properti itu bisnis bersifat jangka panjang, ya kalau memang cash flow-nya nggak kuat, jangan masuk ke properti. Karena kan capital intensif, maksudnya membutuhkan jumlah kapital yang banyak dan long term investment dan cash flow-nya panjang. Jadi kalau beda dengan retail, retail itu kan kita hanya ambil selisih, kita beli berapa, kita jual berapa. Kalau pengembang kan enggak, dia membeli tanah, kemudian mengurus perizinan, membuat creativity, desain segala macam. Nah, berarti kan risikonya memang ya lebih tinggi daripada bisnis yang lain, tapi keuntungannya juga lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya dengan pengalaman properti yang seperti yang saya katakan di industri properti Indonesia, saya kira nggak ada masalah ya. Kalau ada yang bankrupt gara-gara kasus ini, itu bukan karena kasus COVID ini, karena saya katakan tadi secara makro kan tekanannya terhadap cash flow kan cuma 30 sampai 50. Kalau tiba-tiba dia sudah punya rencana 5 tahun tapi ternyata ada miss 1 tahun karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ya kalau dia tumbang berarti persoalannya perusahaannya itu sudah sebelum pandemi Covid juga sudah bermasalah gitu loh. Tapi kalau dia perusahaan yang sehat, misalkan dia punya lahan tidak dibiayai bank, kemudian tertahan kredit konstruksi karena pandemi, dihentikan kredit konstruksi, kemudian juga tertahan KPR karena demand-nya tertahan, paling dia mengurangi cost cutting, nggak akan ada masalah terhadap perusahaannya. Oke, baik. Cash flow nol gitu, cash in. Yeah. Oke.